Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamia Mangir Giatri Pamudi Utami, NIM 206111020 dari kelas 2A Sastra Inggris. Di sini saya akan sedikit berceramah mengenai tema jauhi tadlis, gharar, riba, dan juga maisir. Sebelum membahas lebih lanjut, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururina anfusina wa sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum membahas apa itu tadlis, gharar, riba, dan maisir, saya akan sedikit membahas apa itu muamalah. Muamalah adalah interaksi atau pergaulan antar sesama manusia, atau bisa disebut juga transaksi jual beli dan juga sejenisnya. Rukun-rukun muamalah itu apa saja dalam bertransaksi? Yang pertama adalah adanya pelaku. Yang kedua, adanya objek yang diakadkan atau sesuatu yang diakadkan. Kemudian yang ketiga, adanya zigot atau ijab dan qabul. Baik, kita akan membahas satu persatu apa itu tadlis, gharar, riba, dan juga maisir. Yang pertama adalah apa itu tadlis. Tadlis adalah penipuan. Dalam bertransaksi jual beli, tadlis ini sangat dilarang karena tadlis merupakan hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah. Tadlis penipuan itu meliputi banyak hal seperti penipuan kualitas barang, kuantitas barang, waktu penyerahan juga, dan juga tadlis dari harga barang. Dalil atau dasar hukum tadlis itu terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Pada intinya, tadlis itu dilarang dan sangat haram hukumnya, karena itu termasuk larangan dari Allah, karena penipuan adalah hal yang keji dan dosa. Kemudian yang kedua adalah gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam bertransaksi jual beli. Jika terjadi hal ini karena pihak-pihak yang bertransaksi tidak tahu pasti ketentuan-ketentuan dalam transaksi, maka hukumnya itu tidak boleh dan dilarang, karena gharar itu ketidakpastian dalam ketentuan-ketentuannya. Dasar hukum atau dalil gharar itu terdapat pada hadis riwayat Muslim, kitab Al-Buyu, bab butulan ba'i al-hasah wal ba'i alladhi fi gharar, nomor 1513, yang artinya Rasulullah melarang jual beli al-hasah dan beli gharar. Terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukuma
ismi litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Tadlis dan goror ini sama-sama mempunyai hubungan karena termasuk perbuatan yang dilarang dalam bermuamalah. Dalam bertransaksi itu apa saja ketentuan-ketentuannya? Yang pertama pastinya harga, kemudian kualitas barang, kuantitas atau jumlah barang, dan juga waktu penyerahan barang. Kemudian yang ketiga adalah riba. Apa itu riba? Riba adalah tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau salah. Riba berarti tambahan. Kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan meskipun sedikit atas jumlah uang yang dipinjamkan hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Dalil atau hukum dasar riba terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadhuru ma baqiya mir riba in kuntum mu'minin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Dalil riba juga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 276, kemudian Quran surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian yang terakhir yaitu maisir atau perjudian. Segala bentuk perjudian atau permainan yang membuat salah satu pihak harus menanggung beban dan yang menang mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut, maka disebut perjudian. Dapat disimpulkan bahwa perjudian itu cara untuk mendapatkan uang atau harta dengan cara yang cepat tanpa bekerja keras dengan usaha yang keras. Tentunya hal ini sangat dilarang oleh agama karena perjudian itu adalah perbuatan yang dosa, sehingga efek atau akibat dari perjudian ini berakibat buruk pada diri manusia. Setiap transaksi yang mengandung maisir itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya taruhan harta atau uang atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan kekalahan atau kemenangan dari pihak-pihak yang bermain judi itu. Kemudian yang ketiga, pihak yang menang yang mendapatkan harta yang menjadi taruhan akan mendapatkan harta tersebut, dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa dan menanggung beban dan juga kehilangan harta yang telah ia taruhkan. Dalil atau dasar hukum maisir terdapat surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal amri jisum min amali syaitani fajta ibu lakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka bertaubatlah dan jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Keempat itu tadi, yang pertama yaitu tadlis, kedua goror, ketiga riba, keempat maisir adalah hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah. Tentunya kita sebagai umat muslim harus menjauhi hal-hal yang dilarang tersebut agar kita selalu dalam perlindungan Allah dan menjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya.